Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Baramanik dengan NPM 21082600057. Di sini saya akan mempresentasikan mind map saya yang berjudul Sistem Urinaria dari blok Basic System Organ of Special Sense, Reproduction and Urinary Tract. Yang pertama kita bahas tentang anatomi sistem urinaria. Kita lihat dulu di gambar yang saya cantumkan. Kemudian sistem perkemihan ini terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan juga uretra. Kita bahas ginjal. Bentuk ginjal ini seperti biji kacang. Letak ginjal ini di dalam rongga perut pada bagian atas belakang, tepatnya di sebelah kiri dan kanan dari tulang belakang. Walaupun berada di dalam rongga perut, tetapi letak ginjal adalah retroperitoneal. Kemudian kita bahas yang kedua, ureter. Ureter ini merupakan sepasang saluran berbentuk tabung dengan diameter kecil yang mengalirkan urin yang dihasilkan oleh masing-masing ginjal ke dalam kandung kemih dengan letak retroperitoneal dan panjang sekitar 25-30 cm. Kemudian yang ketiga kita bahas tentang kandung kemih atau vesika urinaria. Organ muskular yang berperan sebagai tempat penampungan sementara urin sebelum dikeluarkan melalui proses berkemih atau miksi. Daya tampung kandung kemih berkisar antara 700 sampai 800 mili. Kandung kemih pada pria terletak di antara simfisis pubis itu di depan dan juga rektum di belakang. Sedangkan pada wanita ini terletak di antara simfisis pubis di depan sama uterus di belakang. Kemudian kita bahas uretra yang keempat. Uretra merupakan saluran berbentuk tabung mirip seperti ureter yang merupakan saluran keluar dari kandung kemih. Ujung akhir dari uretra disebut sebagai ostium uretra externus. Uretra wanita itu biasa lebih pendek dibandingkan uretra pria. Baru kita bahas yang berikutnya tentang histologi sistem urinaria. Yang pertama itu dia renal. Untuk korteks ginjal, terdiri dari corpuscula renalis atau glomerulus dan capsula Bowman, dan tubulus proximal, distal, serta sebagian lobe Henle. Glomerulus ini adalah anyaman kapiler yang dikelilingi oleh kapsula Bowman yang berfungsi sebagai filtrasi awal darah. Yang kedua ada medula ginjal. Ini terdiri dari sebagian besar lobe Henle, ductus pengumpul dan pembuluh darah vasa recta. Kemudian lobe Henle ini berperan dalam konsentrasi urin, sedangkan ductus pengumpul ini mengumpulkan urin dari nefron untuk dialirkan ke pelvis ginjal. Yang ketiga itu ada nefron. Ini unit fungsional ginjal yang terdiri dari glomerulus, kapsula Bowman, tubulus proximal, lobe Henle, tubulus distal, dan juga ductus pengumpul. Setiap bagian nefron ini memiliki epitel spesifik yang sesuai dengan fungsi-fungsi masing-masing. Kemudian kita bahas tentang ureter. Tunika mukosa atau lapisan dinding uretra yang paling dalam. Lapisan ini tersusun dari epitel transisional dan lamina propria. Tunika muscularis terdiri dari serat otot polos yang berjalan secara longitudinal di bagian dalam dan sirkular di bagian yang luar. Tunica adventitia, ini lapisan terluar dari dinding ureter, merupakan jaringan ikat yang menyokong bentuk dari saluran ureter di dalam rongga abdomen dan rongga panggul. Kemudian kita bahas yang berikutnya tentang kandung kemih atau vesika urinaria. Ini lapisan yang pertama ada lapisan mukosa. Ini dilapisi oleh epitel transisional mirip dengan ureter yang memungkinkan kandung kemih meregang saat terisi urin. Yang kedua ada lapisan submukosa. Ini terdiri dari jaringan ikat longgar yang mengandung pembuluh darah dan saraf. Yang ketiga ada dia lapisan otot atau detrusor. Ini terdiri dari 3 lapisan otot polos, longitudinal internal, sirkular tengah, dan juga longitudinal eksternal yang berfungsi mengosongkan kandung kemih saat buang air kecil. Kemudian yang keempat ada dia lapisan adventitia atau serosa. Ini lapisan luar yang terdiri dari jaringan ikat atau peritoneum visceral pada bagian superior kandung kemih. Kemudian yang kita bahas ureternya. Yang pertama itu ada ureter pria. Ini memiliki 3 bagian. Ada dia pars prostatica, pars membranacea, dan juga pars spongiosa. Ini epitel berubah dari epitel transisional di bagian awal menjadi epitel kolumnar dan kemudian epitel squamosa di dekat meatus uretra eksternal. Yang kedua ada dia uretra wanita. Ini lebih pendek dan dilapisi oleh epitel transisional yang berubah menjadi epitel squamosa di ujung uretra.
Yang ketiga ada sphincter uretra. Ini sphincter internal terdiri dari otot polos, sedangkan sphincter eksternal terdiri dari otot rangka yang memungkinkan kontrol buang air kecil secara sadar. Kemudian kita bahas yang berikutnya, fungsi organ urinaria. Fungsi utama dari sistem perkemihan adalah untuk membuang produk limbah organik atau sisa metabolisme sel-sel tubuh. Beberapa fungsi lain yang tidak kalah penting adalah mengatur volume dan tekanan darah, mengatur konsentrasi ion-ion di dalam plasma, dan juga membantu menstabilkan pH darah. Untuk ginjal ini fungsinya memproduksi hormon renin, proses penyaringan, reabsorpsi, dan juga sekresi. Kalau ureter, ini peran penting ureter dalam mengalirkan urin hasil produksi kedua ginjal ke dalam kantung kemih tidak lepas dari gerakan peristaltik yang dihasilkan oleh lapisan otot pada dinding ureter. Kemudian ada kandung kemih atau vesika urinaria. Kandung kemih memainkan peran penting dalam menyimpan dan mengatur pengeluaran urin, serta mempertahankan kontrol yang diperlukan untuk buang air kecil. Kemudian ada ureter, ini fungsinya ini sebagai saluran keluar urin dari kandung kemih dan ke dunia luar. Terdapat perbedaan fungsi uretra dan antara pria dan wanita. Uretra pria itu berfungsi sebagai saluran reproduksi, yaitu mulai dari uretra pars prostatica, di mana uretra selain mengalirkan urin juga mengalirkan cairan seminalis saat terjadi ejakulasi. Lubang keluar dari uretra pada pria terletak di ujung penis, sedangkan pada wanita terletak di antara klitoris dan juga ostium vagina. Kemudian kita bahas yang berikutnya itu tentang fisiologi berkemih. Fisiologi berkemih melibatkan pengisian dan pengosongan kandung kemih secara terkoordinasi. Saat kandung kemih terisi, dindingnya merangsang dan reseptor di dalamnya mengirim sinyal ke otak yang menghasilkan keinginan untuk buang air kecil. Ketika seseorang memutuskan untuk berkemih, otot detrusor pada dinding kandung kemih berkontraksi dan sphincter uretra eksternal serta internal terbuka untuk mengeluarkan urin. Proses ini dikendalikan oleh sistem saraf otonom, terutama saraf parasimpatis, dengan pusat kontrol utama di otak, memungkinkan pengosongan kandung kemih secara efisien dan juga terkendali. Untuk referensinya ini saya dapat 5 referensi dan sudah saya cantumkan di mind map saya. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata yang saya perbuat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.